Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan yang indah ini saya akan berbicara tentang Rasul Paulus. Kita sering mendengar para jemaat, begitu juga para pengkhotbah. Mereka sering mengatakan nama Saulus itu nama sebelum pertobatan. Tapi setelah pertobatan Saulus, maka namanya diganti Paulus. Benarkah seperti itu? Sebab sering para pengkhotbah mengatakan seperti itu. Saudaraku, saat ini saya akan memberikan klarifikasi. Sebenarnya, apakah benar Saulus itu nama sebelum bertobat dan diganti nama Paulus setelah dia bertobat? Mari kita baca, saudaraku. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 9, ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudaraku, kita melihat di sini saat Paulus mau yaitu menganiaya orang-orang percaya di daerah Damsyik, sekarang daerah Syria, saudaraku. Pada waktu itu mengalami yaitu dia pertemuan dengan Tuhan, di mana mereka mengalami kebutaan. Di saat itu Tuhan berbicara kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Mungkin saudara masih bisa menjawab, itu kan pada waktu masih panggilan, waktu masih dipanggil oleh Tuhan. Pertama kali memang namanya Saulus, tapi setelah dia dipanggil itu, dia langsung jadi Paulus. Benarkah seperti itu? Itu tadi yang pertama. Dan yang kedua, mari kita baca kembali di dalam Kisah Para Rasul 9, ayat yang pasal yang ke-9, ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Itu yang kedua, saudara. Setelah mendapat penglihatan dan mata Saulus buta dalam perjalanannya ke Damsyik, setelah itu Tuhan berfirman kepada Ananias untuk menemui dia. Tuhan masih berfirman kepada Ananias. Dia juga masih menyebut dengan nama Saulus. Itu yang kedua, saudaraku. Dan yang ketiga, yaitu di Kisah Para Rasul pasal ke-13
Mari kita selidiki firman Tuhan. Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Nah, saudaraku, itulah faktanya. Setelah Saulus bertobat, tapi Tuhan masih mengatakan Saulus, bukan Paulus. Itulah perkataan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua. Masih dengan Saulus, tidak diganti dengan Paulus. Yang keempat, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 9 juga sampai ke Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, di mana di situ dikatakan sampai 11 kali, saudaraku, namanya tetap Saulus, belum Paulus, saudaraku. Tetapi yang kelima, saudaraku, pertobatan Saulus, perubahan nama Saulus menjadi Paulus, yaitu baru di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-13. Mari kita baca, saudara. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Papos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Saudaraku, inilah mula-mula nama Saulus menjadi Paulus. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan juga, tetapi Saulus juga yang disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia. Saudaraku, di sini mulai dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 baru dikatakan Saulus yang disebut juga Paulus. Jadi tidak ada suatu pergantian nama, saudaraku. Saudara, di mana kita tahu kenapa Saulus menjadi Paulus? Karena setelah dia itu memberitakan yaitu kabar kesukaan ini ke bangsa-bangsa lain. Kalau kita selidiki, jadi nama Paulus itu nama dari bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibraninya, dia tetap Saulus. Tapi bahasa Yunani, dia jadi Paulus. Maka dari itu, saudaraku, biarlah kita juga tahu. Sebab sebelum Paulus melakukan yaitu perjalanan mengabarkan kabar keselamatan itu ke seluruh negeri-negeri lain selain bangsa Israel,
dia masih tetap Saulus. Tetapi setelah dia pergi, yaitu ke bangsa-bangsa yang lain, dia sampai ke Antioquia, Siprus, sampai ke Roma, saudaraku, baru dia disebut Paulus. Itulah sebenarnya, saudaraku. Jadi jangan kita salah paham di mana firman Tuhan. Jangan sampai walaupun itu barang yang kecil, kita harus tetap tahu kebenarannya. Jadi jangan kita rancu berkhotbah, memberitakan mungkin anak-anak sekolah minggu, oh dulu namanya Saulus, setelah dipanggil menjadi Paulus. Bukan, saudaraku, tetap sama saja. Saulus juga Paulus sama saja. Puji Tuhan. Inilah bincang-bincang kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.